Al-Fatah. Saya berasal dari MI Muhammadiyah Blaupidi, Aceh Barat Daya. Yang saya hormati dewan juri dan teman-teman yang saya banggakan. Saya akan menceritakan kisah tentang seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Coba tebak, siapa nama nabi itu? Ya, beliau adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah Rasul Allah yang merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Armenia untuk mengajarkan kaumnya agar menyembah Allah dan melarang kaumnya untuk menyekutukan Allah. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka terus bertambah banyak yang menyekutukan dan melupakan Allah. Hawa nafsu dan syaitan telah mengelabui akal pikiran mereka, sehingga mereka menyembah berhala dan terus berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengedarkan kaumnya agar kembali ke jalan Allah. Nabi Nuh alaihissalam pun menyeru kepada kaumnya, "Wahai umatku, segeralah kalian bertaubat." Tetapi umat Nabi Nuh alaihissalam tidak mendengar seruan Nabi Nuh. Bahkan ada yang mengejeknya. Siapa engkau? Kami tidak mengenalmu. Kami tidak akan mendengar seruanmu. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Akan datang saatnya teguran dari Allah untuk kalian semua." Ya Allah, mengapa seruanku ini membuat mereka semakin jauh dari kebenaran? Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang masih percaya padamu." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Siang, malam, Nabi kapal lelah. Hari ada orang yang kembali mengejek Nabi Nuh. Aduh. Nuh. Kamu tuh gimana sih? Pada saat musim kemarau begini, kamu malah membuat kapal di atas bukit lagi. Gak realistis tahu. Setiap hari bergantian orang mengejek apa yang Nabi Nuh lakukan.
Hingga pada suatu hari saat kapal itu telah selesai, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menaiki sebuah bukit dan menyeru dengan sekeras-kerasnya. Wahai kawanan binatang liar, kawanan burung, kawanan serangga dan semua yang bernyawa, datanglah kemari, masuklah ke dalam bahtera. Sungguh azab sebentar lagi akan terjadi. Seruan Nabi Nuh terdengar dari timur hingga barat. Kawanan binatang liar, burung, binatang serangga datang berbondong-bondong. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Aku diperintahkan untuk membawa dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina." Setelah itu, kapal mulai berlayar. Di saat kapal sedang berlayar, Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang akan tenggelam. Nabi Nuh alaihissalam pun menyeru kepada putranya Kan'an. "Kan'an, ya Kan'an, di mana Kan'an? Di mana Kan'an?" Anaknya menjawab, "Ayah, tidak ayah, aku akan menaiki bukit ini. Aku akan selamat dari banjir ini." Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada anaknya, "Tidak ada yang akan selamat dari banjir ini, anakku Kan'an." "Tidak ayah, aku akan tetap manjat bukit ini. Aku pasti akan selamat dari banjir ini." Tiba-tiba air bah datang menenggelamkan putra dari Nabi Nuh. "Ayah! Ayah, tolong saya, ayah! Ayah, tolong! Ayah, tolong saya! Ayah!" Nabi Nuh alaihissalam langsung bersedih dan memohon dan berdoa kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala menjawab, Qala ya Nuh innahu laysa min ahlika innahu amalu ghairu salihin. Sesungguhnya orang yang durhaka itu bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatan mereka tidak baik. Mendengar firman Allah tersebut, Nabi Nuh lam dan memohon ampun kepada Allah. Setelah banjir bandang 40 hari 40 malam tersebut, kapal Nabi Nuh berlabuh di sebuah bukit yang sangat indah. Ada yang tahu tidak apa nama bukit tersebut? Ya, bukit itu bernama Bukit Juhud. Nabi Nuh dan kaumnya memulai kehidupan yang baru dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan ternak pun bisa berkembang biak dan dapat dimanfaatkan. Nabi Nuh alaihissalam wafat di usia 950 tahun. Tetapi setelah kenabiannya, hanya sedikit sekali yang mau beriman kepada Allah. Nah, teman-teman, dari cerita ini ada yang tahu tidak apa hikmahnya? Mari kita dengarkan hikmahnya. Hikmahnya adalah kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua, apalagi kepada Allah, karena semua perintah Allah harus ditaati dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi. Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya, berdakwah tak pernah lelah, walau sedikit pengikutnya. Sekian dari saya akhiri.